kami dari kelompok 9 yang beranggotakan aku Maria Stefani Sihaan, Aku Cantika Nubriana, aku Indra Fitri. kami merupakan tim Base Project mata kuliah Statistik 2 Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPR 2025 dengan dosen pengampu Ibu Okta Menda, SE MSAK, dan Bapak Agus Setriawibowo, SE MSI Serang. Judul yang kami analisis yaitu Pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap minat berkarir melalui pengetahuan finansial. Selamat menyaksikan. Jadi di sini kami akan melakukan uji data menggunakan aplikasi SmartPLS. Jadi sebelumnya kita akan buat tempat filenya dulu. Kita klik New Project. Kemudian kita kasih namanya. Di sini kami buat itu namanya olah data UAS karena ini untuk penilaian UAS statistik. Kemudian create. Kemudian setelah ada filenya kita klik import data file. Nah, di sini kami udah nyiapin datanya. Kemudian kita klik import. Nah, setelah muncul kayak gini, kita back. Dan kita pilih create model. Nah, di sini kita pilih modelnya itu PLSM. Nah, untuk nama modelnya kami buatnya itu UAS statistik. Kemudian save. Kemudian di sini kita akan gambar diagram dari modelnya tersebut. Nah, judul yang kami angkat yaitu pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap minat berkarir melalui pengetahuan finansial. Nah, di sini pengetahuan perpajakan itu sebagai variabel X dan pengetahuan finansial yaitu merupakan moderasi yang menjadi variabel Y, dan yang terakhir adalah minat berkarir yaitu variabel Z. Jadi untuk pengetahuan perpajakan nanti disingkat jadi PP. Kemudian untuk pengetahuan finansial disingkat jadi PF, dan minat berkarir yaitu MB. Jadi kita mulai dari pengetahuan perpajakan. Nah, yang pertama itu kita blok yang indikator dari PP1 sampai PP5. Kita blok, kemudian kita tarik. Nah, di sini kita ganti namanya yaitu pengetahuan perpajakan. Ini sebagai variabel X. Dan klik OK. Nah, di sini kita bisa sesuaikan untuk letak variabelnya di mana, indikatornya sebelah mana, bisa kita sesuaikan. Nah, kemudian kita blok yang variabel Y yaitu pengetahuan finansial, yaitu PF1 sampai PF4 kita blok. Nah, kita ganti namanya pengetahuan finansial sebagai variabel Y. Nah, ini bisa kita atur juga tempatnya, kita sesuaikan. Kemudian yang terakhir yaitu variabel Z yaitu minat berkarir, kita blok. Kemudian kita tarik ke samping, kita ganti namanya minat berkarir sebagai variabel Z. Nah, ini bisa kita rapikan. Kemudian kita tarik konektor. Nah, kita tarik konektor dari variabel X ke variabel Y, kemudian ke variabel Z, kemudian dari variabel X ke variabel Z. Selanjutnya kita akan uji outer model. Nah, kita klik dari calculate, kemudian kita pilih yang PLSM algorithm, kemudian kita klik start. Nah, jadi ini merupakan nilai dari loading factor. Yang kuning ini merupakan indikator, dan yang ini merupakan indikator dari variabel ini. Nah, untuk kriteria loading factor itu nilainya harus lebih besar dari 0,7. Kalau misalnya dia kurang dari 0,7 harus kita eliminasi. Nah, di sini ada 3 indikator yang harus kita eliminasi karena ini menunjukkan indikator kurang kuat atau kurang cocok
dalam mengukur variabel yang dimaksud. Jadi kita harus eliminasi yaitu PP3, PP5, dan MB3. Kita kembali edit. Nah, kita delete yang 3 indikator tadi. Kita tahan shift. Kemudian kita pilih indikator-indikator yang harus dibuang. Setelah itu, kita klik calculate lagi, kemudian kita pilih yang PLSM, kemudian start. Nah, di sini hasilnya nilai dari loading faktornya udah lebih besar dari 0,7. Jadi, kalau nilainya udah lebih besar dari 0,7, indikator-indikator tersebut sudah memiliki nilai yang baik. Nah, ini tuh merupakan nilai dari koefisien PET, di mana koefisien PET itu yang menghubungkan antar variabel. Misalnya, di sini ada pengetahuan perpajakan dengan minat berkarir. Jadi, pengetahuan perpajakan ini menyumbang 0,5 dalam minat berkarir. Begitu juga dengan variabel Y ke Z. Nah, selanjutnya kita mau lihat nilai dari reliabilitas datanya, yaitu dari Cronbach's alpha. Kita bisa pilih yaitu composite reliability. Nah, di sini bisa kita lihat nilai dari Cronbach's alpha, composite reliability, dan nilai AV atau average-nya. Nah, dari sini kita lihat untuk nilai Cronbach's alpha-nya itu lebih besar dari 0,7. Jadi bisa disimpulkan bahwa variabel ini memiliki reliabilitas yang baik atau memiliki keandalan yang baik dalam mengukur data. Nah, di sini kita bisa lihat untuk nilai AV-nya yaitu lebih dari 0,5. Jadi bisa kita simpulkan bahwa variabel-variabel tersebut memiliki validitas konvergen yang baik. Selanjutnya kita masuk ke bagian multikolonaritas. Nah, bisa kita lihat di sini nilai fit-nya kurang dari 5, artinya tidak terjadi masalah pada multikolonaritas. Selanjutnya kita ke bagian R-square, di mana nilai R-square-nya 0,905, artinya sekitar 90,5% perubahan pada minat berkarir. Bisa dijelaskan oleh variabel-variabel yang menuju ke variabel Z di model ini. Selanjutnya pada variabel Y, nilai R-square-nya sebesar 0,823, artinya sekitar 82,3% perubahan pada pengetahuan finansial. Bisa dijelaskan oleh variabel-variabel yang menuju ke Y di model ini. Berikutnya ada F-square, di mana pengetahuan finansial terhadap minat berkarir memiliki pengaruh yang besar, yaitu senilai 0,398. Selanjutnya pengetahuan perpajakan terhadap minat berkarir memiliki pengaruh yang besar, senilai 0,487. Selanjutnya pengetahuan perpajakan terhadap pengetahuan finansial memiliki pengaruh sangat besar, jauh di atas batas, yaitu 0,35, yaitu nilainya sebesar 4,641. Selanjutnya kita akan melihat hubungan langsung dan tidak langsung antara variabel. Yang pertama kita klik calculate, selanjutnya kita pilih bootstrapping. Di sini kita bisa melihat nilai p-value-nya senilai lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel ini memiliki nilai yang signifikan. Lalu di bagian PET coefficient ini untuk menguji kesimpulan hipotesis dan melihat hubungan langsung. Hipotesis. Di sini kita bisa melihat nilai tes statistik lebih besar dari 1,96 dan p-value-nya lebih kecil dari 0,05. Jadi bisa disimpulkan bahwa hipotesis bisa diterima. Hal ini berarti semakin tinggi pengetahuan finansial seseorang, maka semakin tinggi pula minat untuk berkarir di bidang keuangan. Lalu hipotesis 2 dan hipotesis 3 juga diterima dengan efek tidak langsung pengetahuan perpajakan terhadap minat berkarir melalui pengetahuan finansial memiliki koefisien sekitar 0,420 dengan tes statistik 3,070 dan p-value 0,002. Sehingga pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap minat berkarir tidak hanya secara langsung tetapi juga secara tidak langsung lewat peningkatan pengetahuan finansial. Lalu yang terakhir kita ke bagian spesifik indirect effect untuk melihat signifikan hubungan tidak langsung. Hipotesis 4, hubungan tidak langsung yaitu variabel X ke variabel Y lalu ke variabel Z.
hasil pengujian efek tidak langsung menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat berkarir melalui pengetahuan finansial. Koefisien sebesar 0,420 dan tes statistik sebesar 3,070 dan lebih besar dari 1,96. P-value senilai 0,002 lebih kecil daripada 0,05. Dengan demikian, pengetahuan finansial terbukti memediasi hubungan antara pengetahuan perpajakan dan minat berkarir secara signifikan.